Kisah ini merupakan tragedi yang terjadi di Norwegia pada tanggal 22 Juli 2011. Seorang pemuda fanatis sayap kanan melakukan teror di dua tempat yang berbeda. Di hari yang sama, kejadian ini mengakibatkan 77 korban jiwa dan 200 korban lainnya mengalami luka-luka. Tidak hanya itu juga, kisah ini diangkat setelah cerita dari seorang pelajar yang menjadi korban tembak aksi terorisme tersebut. Kisah ini berawal di saat seorang pemuda, sebut saja namanya Anders, sedang meracik bom dengan campuran pupuk rahasia serta bahan bakar. Ia memasukkan racikan tersebut ke dalam beberapa karung, lalu membawanya menggunakan mobil van miliknya. Terlihat juga Anders membawa beberapa senjata lalu pergi ke kota Oslo, Norwegia, dan sempat singgah ke rumah ibunya untuk mengambil koper lain. Lalu ia melanjutkan misinya. Aktivitas Anders juga sempat dilihat oleh sang ibu. Di sisi lain, di seberang pulau Otoya, ada beberapa remaja yang akan melakukan perkemahan pada musim panas saat itu. Tentunya juga tanpa didampingi orang tua mereka. Pada keesokan harinya, Anders sedang bersiap akan melakukan aksi terornya seorang diri. Dengan memakai seragam polisi setempat, ia lalu membawa mobil van yang telah berisikan bom dan senjata. Lalu ia memarkirkan tepat di depan gedung pemerintahan yang dimana pada saat itu dijabat oleh Perdana Menteri Jens Stoltenberg. Anders kemudian menyalakan sumbu bom dan ia pergi meninggalkan tempat tersebut. Seorang pengawas CCTV yang melihat keanehan tersebut lalu pergi untuk mengecek mobil van itu. Lalu yang terjadi tiba-tiba masih di waktu yang sama, Anders pergi menggunakan mobil van lain yang sudah dipersiapkannya, lalu berangkat menuju sebuah pulau Otoya. Berita mengenai pengeboman ini sampai kepada seorang pemandu perkemahan remaja tersebut, yang kemudian meminta kepada pelajar agar segera menghubungi kondisi orang tua mereka. Seorang remaja bernama Viljar ikut serta bersama adiknya Torje segera menghubungi orang tuanya, yang dimana orang tuanya selamat. Dikarenakan mereka sedang berada di hotel saat itu untuk melakukan kampanye wali kota. Di sisi lain, akhirnya Anders sampai ke penyeberangan ke Otoya. Ia di sana mengaku sebagai Martin, seorang anggota polisi dari Oslo yang ditugaskan untuk mengamankan pulau. Dengan alasan seperti itu, akhirnya mereka percaya perkataan Anders dan bergegas menjemputnya. Ketika Anders sampai di Otoya, salah seorang pemandu lain sedikit curiga dengan Anders, lantas meminta kartu identitasnya. Dan disinilah aksi teror itu berlanjut. Setelah Anders membunuh dua pemandu, Anders mengambil senjata yang lain lalu berjalan menuju perkemahan dan langsung menembaki para remaja yang berada di perkemahan secara membabi buta. Sebagian dari remaja tersebut berhamburan menyelamatkan diri. Mendapati ada beberapa remaja yang berada di sebuah ruangan, Anders bergerak dan kembali menembak mati seluruh remaja di sana. Anders kembali melanjutkan terornya dengan mencari para remaja yang melarikan diri dan bersembunyi. Sementara itu, dua kakak beradik Viljar dan Torje dan beberapa temannya memilih untuk bersembunyi di sisi tebing. Di sini Viljar sempat menelpon ibunya. Ia mengatakan ada yang sedang menembaki mereka, yang pada akhirnya telepon tersebut terputus. Segera laporan penembakan itu diperintahkan, lalu personel polisi berangkat ke pulau tersebut. Di sisi lain, Viljar kaget di saat mereka bersembunyi di sisi tebing. Tiba-tiba Anders datang mengecek juga di sisi tebing dan memastikan tidak ada yang dapat lari darinya. Segera mengetahui kedatangan Anders, para remaja tersebut melompat dan melarikan diri. Namun sayangnya Viljar harus menerima 5 tembakan di kaki, tangan, dan kepalanya. Torje yang melihat kakaknya tertembak lalu mencoba untuk menolong, namun Viljar memaksa adiknya untuk segera pergi dan menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian, para polisi pun datang. Di sini Anders tidak ada melakukan perlawanan sedikit pun dan langsung menyerahkan diri. Sementara itu polisi yang lain mencoba menyelamatkan Viljar yang sedang sekarat. Lalu ia segera dibawa ke rumah sakit.
Kembali kepada Anders yang sedang diinterogasi polisi. Ia mengatakan bahwa saudaranya sedang menunggu instruksi untuk melakukan serangan teror berikutnya. Namun Anders juga berpesan bahwa ia dapat membatalkan aksi itu jika polisi memenuhi syarat yang ia katakan, di mana Anders menginginkan larangan penuh untuk imigrasi serta menegakkan multikulturalisme, di mana ini adalah ideologi Anders yang salah dan berlebihan. Anders juga menunjuk seorang pengacara bernama Geer, di mana Geer sendiri tidak mengenal Anders sebelumnya. Hingga Geer bertemu dengan Anders, ia mengatakan pernah bertemu 9 tahun yang lalu, di mana ada kasus Nazi baru Benjamin Hermansen. Pada dasarnya Geer tidak setuju dengan tindakan Anders, namun Geer tetap profesional yang ditunjuk oleh seorang terdakwa teroris. Berikutnya Anders diinterogasi oleh seorang unit pembunuhan bernama Mina, di mana Anders mengatakan alasan ia melakukan teror dikarenakan ia merupakan anggota Ksatria Templar dan untuk menghormati para ksatria perang salib dan sekaligus melenyapkan ajaran agama tertentu. Di tempat lain, beberapa polisi melakukan penggeledahan di rumah ibunya Anders. Di rumah itu, polisi menemukan berisi 1.500 halaman tentang ideologi tertentu dan pemahaman yang sudah ia lakukan. Di tempat lain, orang tua Filjar sangat sibuk mencari keberadaan anaknya yang masih belum ditemukan. Ia berpindah-pindah rumah sakit untuk menemukan anaknya serta mendatangi pusat informasi korban teroris. Hingga berselang beberapa jam, tiba-tiba salah satu pihak rumah sakit mengkonfirmasi keberadaan Filjar. Segera ibunya bergegas menuju rumah sakit tersebut. Di sana ia bertemu dengan Dr. Thomas, seorang dokter spesialis bedah syaraf. Dokter itu mengatakan bahwa Filjar mengalami trauma dan luka berkelanjutan, serta beberapa serpian peluru hampir mengenai syaraf otaknya. Namun sang dokter berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Filjar. Keesokan harinya, Perdana Menteri menerima laporan jumlah jatuhnya korban saat serangan teror itu terjadi. 8 orang meninggal akibat pengeboman serta 200 korban lainnya menderita luka-luka. Sebagian korban meninggal akibat penembakan di Otoya berjumlah 69 orang. Di tempat lain, pengacara Geer yang sedang mencoba menginterogasi Anders serta mencari tahu latar belakang Anders dan diketahui bahwa keluarganya mengalami broken home. Orang tuanya berpisah saat Anders masih kecil. Sejak saat itu, Anders dirawat oleh ibunya. Sang ibu juga pernah menulis surat kepada layanan sosial, namun permintaannya ditolak. Geer juga sempat meminta sang ibu untuk bersaksi di persidangan anaknya Anders. Namun ibunya menolak untuk menghadiri persidangan tersebut. Dan ketika Geer sampai di rumah pada malam itu, ia menerima teror melalui telepon. Dirinya diancam dan akan dibunuh beserta keluarganya jika ia kalah dalam persidangan. Pada keesokan harinya, Filjar telah selesai melewati operasi yang kesekian kalinya. Di sini, Dr. Thomas belum bisa mengambil serpian peluru terakhir yang berada di belakang otak kepala Filjar, karena akan sangat beresiko jika terus dilanjutkan, dan mereka menunggu Filjar untuk sadar dan mengevaluasi ingatannya. Hingga keesokan harinya tiba-tiba Filjar terbangun dan untungnya Filjar tidak mengalami gangguan ingatan. Dan sejak saat itu juga Filjar menjalani masa pemulihan. Berpindah kepada Geer dan Anders, di sini pengacara dari Anders mengatakan kepada Anders untuk berpura-pura mengalami gangguan kejiwaan atau yang biasa kita sebut orang gila. Karena jika pengadilan mempercayainya, maka Anders tidak akan ditempatkan di penjara, namun ditempatkan di rumah sakit jiwa untuk mendapatkan terapi. Dan di sini Anders menyetujui langkah pengacaranya tersebut. Namun setelah berpikir ulang, Anders mengurungkan niatnya untuk berbohong memiliki gangguan kejiwaan. Karena ia berpikir sebagai anggota pejuang Templar, Anders merasa serangan teror itu bermakna baginya, sehingga Anders akan menerima apapun konsekuensinya dan mempertanggungjawabkan kebenarannya. Singkat cerita, keadaan Filjar semakin hari semakin membaik, dan seluruh anggota tubuhnya sudah mulai bisa digerakkan secara normal. Setelah kesembuhannya itu, Filjar bertekad untuk tidak mau terlihat lemah di hadapan Anders ketika Filjar memberikan kesaksiannya di persidangan. Ketika di dalam persidangan, Anders tidak sama sekali merasa bersalah apa yang telah ia lakukan, dan justru tindakannya itu dilakukan demi negara.
yang pada akhirnya Filzer memberikan kesaksiannya. Ia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 22 Juli itu, di mana seseorang tanpa rasa bersalah merebut kehidupannya serta nyawa teman-temannya. Setelah kesaksiannya itu, akhirnya hakim memutuskan Enders bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan film pun selesai.